berbeda dengan siang hari kemarin. Memang erupsi yang terus-menerus terjadi, tercatat sejak Senin kemarin. Pagi hari ini kembali tercatat asap membumbung hingga ketinggian mencapai 5.000 meter di atas permukaan puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang sebagaimana itu tercatat dari data yang dicatat oleh PVMBG begitu ya. Dan untuk kondisi warga sendiri tadi dari pantauan kami di beberapa titik khususnya gitu, bau aroma daripada abu vulkanik begitu pekat, termasuk di tempat kami mengabarkan di posko yang jaraknya mencapai 28 km kurang lebih dari Gunung Lewotobi Laki-Laki, namun asap dari bau asap vulkaniknya terus-menerus terasa. Bahkan diimbau juga pada masyarakat sini tadi menggunakan masker, meskipun ada beberapa warga yang belum mengenakan masker, namun dari pihak posko pengungsian sendiri terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat untuk terus mengenakan masker, baik mulai dari anak-anak hingga orang dewasa seperti yang saat ini kami kenakan begitu. Dan memang untuk gambaran suasana sendiri dari perjalanan kami tadi, memang kami memantau bahwa di beberapa posko, khususnya di posko yang jaraknya cukup dekat seperti di Boru tadi maupun juga di Nawakote di kawasan Kecamatan Wulanggitang di Flores Timur ini sendiri, memang tadi sudah kembali dievakuasi. Artinya pemirsa, jika dapat kami gambarkan begitu, di beberapa titik pengungsian yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah di Kecamatan Wulanggitang juga dilakukan evakuasi kembali karena aktivitas yang kembali meninggi daripada Gunung Api Lewotobi Laki-Laki per siang hari ini di Flores Timur. Dan kemudian dapat kami kabarkan juga untuk akses jalan juga saat ini masih dibuka. Dan sebagian gambaran pemirsa, berbeda dengan kemarin, untuk siang hari ini beberapa masyarakat juga melakukan evakuasi mandiri, baik dari yang posko pengungsian di Boru, di Wulanggitang maupun juga di evakuasi mandiri dari kediaman masing-masing. Karena beberapa warga yang kami jumpai tadi mereka memutuskan untuk pergi ke Larantuka, ke arah timur atau ke arah barat, ke arah Momere, untuk mengamankan dan menyelamatkan diri mereka dari asap abu vulkanik di Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Dan untuk di tempat kami mengabarkan, di pengungsian di SMA Negeri 1 Titehena di kawasan Desa Lewolaga ini masyarakat sedikit lebih tenang karena memang untuk asapnya sendiri tidak begitu parah seperti di kawasan Boru di Wulanggitang. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari sini karena kami juga masih terus menunggu update terkini daripada PVMBG untuk memastikan material-material vulkanik apa saja yang disemburkan oleh Gunung Api Lewotobi Laki-Laki pada pagi hari ini. Sementara demikian. Ardo, posisi Anda ini berada di posko, jaraknya berapa jauh dari lokasi Gunung Lewotobi Laki-Laki? Ardo? Ardo? Baik pemirsa, kami masih akan terus menyapa Ardo sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Yohanes Leonardo menyatakan bahwa sampai dengan saat ini dari warga sekitar telah mengungsi baik itu secara mandiri ataupun dibantu oleh para petugas. Pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG meninjau langsung lokasi yang terdampak erosi untuk mengevaluasi daerah rawan bencana. Berikut pemirsa kami hadirkan liputan reporter Yunike Suwandi bersama juru kamera Azarina Rotama langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa TV One, pada hari ini saya berkesempatan untuk ikut langsung bersama dengan rombongan BNPB, tentunya bersama juga dengan Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM untuk melihat langsung kondisi dari lubang terdalam lontaran batu pijar akibat dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dan terkait dengan terkait dengan hal ini, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang langsung bersama dengan Pak Hadi Wijaya, selaku Kepala PVMBG, Badan Geologi, Kementerian SDM. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Pak, mungkin boleh dijelaskan, Pak, mengenai dengan lubang terdalam ini, Pak, mungkin dalamnya berapa dan juga gimana nih, Pak? Ya, hasil dari pengukuran teman-teman, ini di luar dugaan kita semua, ternyata memang kita menemukan lubang besar, hasil dari lontaran batu pijar erupsi eksplosif kemarin dengan diameter 13 meter dan dalamnya 4-5 meter.
Pak, terus ini kan berarti secara tiba-tiba gitu terjadinya. Mungkin apakah yang dilakukan kepada warga, Pak, mungkin untuk relokasinya atau sosialisasi kepada warga agar mereka mengerti gitu, Pak. Ini kan tadi informasinya bahwa warga tidak ada lagi yang tinggal di radius kurang dari 7 km begitu ya, Pak ya? Ya, ini areanya di 4 km. Nanti tim ahli Badan Geologi Kementerian SDM akan membuat peta updating kawasan rawan bencana gunung api seberapa jauh KRB 3, 2, dan 1. Kalau selama ini KRB 3 km. Nah, mungkin nanti kita akan geser sesuai dengan hasil survei lapangan tim. Nah, memang kita memberikan masukan juga kepada Kepala BNPB bahwa pentingnya relokasi dengan perubahan karakteristik erupsi gunung api saat ini. Ini baru pertama kita menemukan lubang besar seperti ini, dan itu tidak terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Tinjauan PVMBG pun menjadi rujukan bagi BNPB untuk menentukan relokasi warga yang aman demi menghindari korban erupsi di masa mendatang. Untuk BNPB ini menjadi dasar sebenarnya kenapa opsi relokasi kemudian menjadi sangat penting. Kita bisa melihat tadi sepanjang jalan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh lontaran-lontaran material vulkanik yang ada, dan bukti nyata di belakang kita ini bahkan sampai 13 meter. Ya, itu dia tadi pemirsa TV One perbincangan singkat mengenai dengan terkait dengan lubang akibat dari erupsi Lewotobi laki-laki. Sementara pemirsa memang tidak ada sampai nanti juga pemirsa tidak ada lagi warga yang tinggal di wilayah radius 7 km dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dari Desa Kelatanlo, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Yunika Suwandi, Azarina Rotama, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dari Gunung Lewotobi laki-laki. Kita akan simak bersama. Pemirsa, suasana di Gunung Lewotobi laki-laki akan disampaikan oleh Yohanes Leonardo. Saat ini kondisi dari Gunung Lewotobi laki-laki telah terjadi erupsi kembali. Bahkan kami bisa lihat bahwa kolom abu material vulkanik ini terlihat cukup tinggi. Sampai dengan saat ini, baik abu vulkanik masih terlihat, dan kami juga masih akan mengabarkan bagaimana informasi terkininya. Karena berdasarkan data yang kami memiliki sampai dengan saat ini pada pukul 6:25 WITA, memang terjadi erupsi sebanyak 2 kali dengan ketinggian abu 2.000 meter di atas puncak. Setelah berselang 7 menit kemudian Gunung Lewotobi kembali meletus dan melontarkan material vulkanik setinggi 2.500 meter di atas puncak yang terjadi pada pukul 6:25 WITA tadi. Pada pagi tadi PVMBG juga telah mengeluarkan imbauan baru untuk warga sekitar yang sebelumnya radius aman adalah 4 km kini diperluas menjadi 7 km dari puncak kawah. Berdasarkan informasi dari rekan kami Ardo yang berada di salah satu posko menyatakan bahwa dari petugas juga telah membantu warga untuk mengevakuasi diri, dan warga pun ada sebagian yang juga mengevakuasi diri secara mandiri. Adapun dari arah angin menyatakan bahwa abu vulkanis ini berada ke arah barat. Sementara itu, pemirsa dapat dilihat bahwa cuaca di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki kali ini tidak diguyur hujan ataupun cerah. Ini juga membantu agar tidak terjadinya banjir lahar akibat hujan, dan ini juga membantu warga sekitar untuk dapat mengevakuasi diri agar pindah ke jarak aman yang sebelumnya ditetapkan radius aman adalah 4 km untuk menuju ke daerah yang telah ditetapkan, yaitu 7 km dari puncak kawah. Jumlah warga yang menderita sakit pun kami dapatkan bahwa sebagian besar mengalami ISPA dan juga gangguan paru-paru akibat menghirup abu ataupun debu dari vulkanis ini. Dan bagaimana kondisi dari para pengungsi dan juga bagaimana suasana di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki, sudah ada 2 rekan kami panggil kembali, ada Yohanes Leonardo dan juga Yunika Suwandi. Pertama kita ke Ardo terlebih dahulu. Ardo, posisi Anda ini saat ini ada di mana? Ya Putri, menjawab pertanyaan Anda, 28 km kurang lebih jarak antara kami dengan Gunung Lewotobi laki-laki. Anda bayangkan, di belakang kami adalah Gunung Lewotobi laki-laki,
di sana sekitar 28 sampai 30 km dari tempat kami mengabarkan. Kami saat ini berada di Desa Lewolaga di Kecamatan Titehena di Flores Timur, di mana memang ini merupakan salah satu titik posko yang bisa dibilang aman begitu, karena memang ada tercatat sekitar 1.200 masyarakat ataupun juga pengungsi yang berada di posko pengungsian di SMA Negeri 1 Titehena Flores Timur ini. Dan memang sebagai catatan, tadi kami sempat berada di kawasan di Desa Boru begitu, di Kecamatan Hulang Gitang, di mana untuk Desa Boru sendiri seperti yang tadi juga sudah dirangkum oleh Windy begitu ya, bahwa memang ada beberapa masyarakat yang memutuskan untuk evakuasi mandiri baik ke arah Larantuka maupun juga ke arah Momere. Dan saat ini juga selain evakuasi mandiri juga dilakukan evakuasi oleh BPBD dengan tim gabungan baik dari Satpol PP, kepolisian maupun juga dari SAR juga diterjunkan untuk menjemput baik di pengungsian yang terpusat maupun juga di pengungsian di kediamannya masing-masing yang dijemput dan dibawa ke titik aman. Namun hingga saat ini di Desa Lewolaga sendiri belum ada pengungsi yang dijemput, belum ada pengungsi lain yang ditambahkan ke Desa Lewolaga ini. Sementara beberapa pengungsi yang dari Boru sendiri kami masih menunggu konfirmasi dari pihak BPBD apakah dibawa ke Desa Lewolaga atau ke titik lain. Karena jika bicara soal jarak untuk Desa Lewolaga seperti yang saya katakan sekitar 28 sampai 30 km. Sementara itu dari Desa Boru, dari kawasan Desa Boru Kecamatan Hulang Gitang sendiri jaraknya kurang lebih hanya sekitar 10 km saja. Jika kemarin kita elaborasi kembali begitu ya. Keterangan daripada Kepala BNPB sendiri, Letjen Suharyanto mengatakan bahwa untuk aktivitas diminimalisir di jarak 7 km dibatasi. Artinya jika di masyarakat yang sudah diungsikan sejarak 10 km sampai 15 km saja juga kembali diungsikan, bisa digambarkan bahwa erupsi pagi hari ini hingga siang hari ini cukup terasa oleh masyarakat sehingga mereka harus dilarikan. Bahkan saat ini di Desa Lewolaga sendiri sebetulnya pihak pengelola pengungsian sudah memperingatkan dan juga menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker. Namun beberapa masyarakat masih belum mengenakan masker meskipun banyak yang sudah memutuskan untuk mengenakan masker di Desa Lewolaga sendiri karena memang hingga pukul 10:48 WITA jika dapat kami perbarui datanya begitu ya. Kolom letusan dari gunung api Lewotobi laki-laki sendiri mencapai 5.000 meter di atas puncak atau sekitar 6.580 meter di atas permukaan laut untuk asap yang membumbung ke atas gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur. Dan erupsi yang belum berhenti sejak kemarin ini menyemburkan kolom berwarna abu-abu coklat yang tebal ke arah barat dan juga barat laut. Lebih tepatnya, jika dapat kami gambarkan gitu ya, arah asapnya sendiri lebih mengarah kepada kota Momere ketimbang ke arah Larantuka ataupun ke tempat Desa Lewolaga dapat kami gambarkan. Karena Desa Lewolaga lebih mendekat ke arah kota Larantuka ketimbang ke arah Momere begitu sementara dapat kami sampaikan. Dan juga di tempat kami mengabarkan di sini aromanya memang cukup terasa meskipun tidak sekuat ketika kami berada di Boru tadi. Di Desa Lewolaga sendiri saya sendiri memutuskan untuk mengenakan masker di double begitu ya. Masker medis guna meminimalisir material-material silika yang terkandung dalam abu vulkanik untuk terhisap hingga ke paru-paru. Dan pemirsa, juru kamera kami, Gunadi Cahya, akan mengantarkan Anda seperti apa kemudian gambaran daripada SMA Negeri 1 Titehena yang menjadi salah satu tempat pengungsian dengan jarak mencapai 28 sampai 30 km dari puncak dari kawasan Gunung Lewotobi laki-laki. Totalnya ada sekitar 1.200 pengungsi yang tinggal di sini sejak gunung erupsi pada hari Senin kemarin dilarikan. Dan beberapa cerita dari masyarakat yang kami dengar sejak kemarin, ketika hari H kejadian mereka berlarian berhamburan keluar jalan, terutama di Desa Lewolaga ini sendiri. Ada beberapa pengungsi yang berasal dari Desa Dulipali yang jaraknya sekitar hampir 15 km dari sini. Mereka berlarian berhamburan ke jalanan untuk kemudian diantarkan dan menuju ke Desa Lewolaga untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan mereka juga dihimbau untuk tidak kembali ke kediaman mereka masing-masing karena aktivitas ataupun juga erupsi dari gunung api Lewotobi laki-laki yang masih dinamis dan terus menerus membumbungkan ataupun juga mengeluarkan asap abu vulkanik
ke masyarakat di kawasan Flores Timur ini pemirsa. Dan juga untuk tadi kami dengar keterangan dari Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hadi Wijaya, memang mengatakan bahwa untuk erupsi yang hari ini, yang saat ini terjadi, berbeda dengan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang terjadi pada awal tahun 2024 kemarin. Beberapa karakteristiknya dinilai berbeda sehingga masyarakat diminta untuk lebih waspada sesuai dengan status daripada Gunung Lewotobi laki-laki sendiri yang saat ini sudah naik ke awas sejak kemarin, sejak beberapa hari yang lalu ditetapkan oleh BNPB, dan tanggap darurat terus diperpanjang hingga akhir tahun 2024. Dan keterangan tersebut kami juga coba tanyakan kepada masyarakat sekitar yang memang tinggal di kawasan Gunung Lewotobi laki-laki, dan mereka mengatakan memang karakteristik ataupun juga erupsi yang terjadi pada bulan November ini berbeda dengan yang mereka alami pada awal tahun 2024 kemarin. Sementara demikian informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu dari Desa Lewolaga. Kembali ke Jakarta. Ya, Ardo, ditahan dulu, nanti kami akan menanyakan kembali lebih detailnya bagaimana kondisi di posko yang ada di Lewolaga. Sementara itu, pemirsa, kami masih akan mengabarkan bagaimana kondisi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atas erupsi yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Sesaat lagi kami kembali, tetaplah di Breaking News TV One. Yang akan mengabarkan bagaimana kondisi di sana. Ardo, bagaimana kondisi di sana? Ya baik, selamat siang Widi dan juga pemirsa. Siang hari ini memang berbeda dengan siang hari kemarin. Memang erupsi yang terus-menerus terjadi tercatat sejak Senin kemarin. Pagi hari ini kembali tercatat asap membumbung hingga ketinggian mencapai 5.000 meter di atas permukaan puncak Gunung Lewotobi laki-laki, yang sebagaimana itu tercatat dari data yang dicatat oleh PVMBG begitu ya. Dan untuk kondisi warga sendiri tadi dari pantauan kami di beberapa titik khususnya gitu, bau aroma daripada abu vulkanik begitu pekat, termasuk di tempat kami mengabarkan di posko yang jaraknya mencapai 28 km kurang lebih dari Gunung Lewotobi laki-laki, namun asap dari bau asap vulkaniknya terus-menerus terasa. Bahkan diimbau juga pada masyarakat sini tadi menggunakan masker, meskipun ada beberapa warga yang belum mengenakan masker. Namun dari pihak posko pengungsian sendiri terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat untuk terus mengenakan masker, baik mulai dari anak-anak hingga orang dewasa seperti yang saat ini kami kenakan begitu. Dan memang untuk gambaran suasana sendiri
dari perjalanan kami tadi, memang kami memantau bahwa di beberapa posko, khususnya di posko yang jaraknya cukup dekat, seperti di Boru tadi maupun juga di Nawakote, di kawasan Kecamatan Wulanggitang di Flores Timur ini sendiri, memang tadi sudah kembali dievakuasi. Artinya pemirsa, jika dapat kami gambarkan begitu, di beberapa titik pengungsian yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah di Kecamatan Wulanggitang juga dilakukan evakuasi kembali karena aktivitas yang kembali meninggi daripada gunung api Lewotobi laki-laki per siang hari ini di Flores Timur. Dan kemudian dapat kami kabarkan juga untuk akses jalan juga saat ini masih dibuka. Dan sebagian gambaran pemirsa, berbeda dengan kemarin, untuk siang hari ini beberapa masyarakat juga melakukan evakuasi mandiri, baik dari yang posko pengungsian di Boru, di Wulanggitang maupun juga di evakuasi mandiri dari kediaman masing-masing. Karena beberapa warga yang kami jumpai tadi mereka memutuskan untuk pergi ke Larantuka, ke arah timur atau ke arah barat, ke arah Momere, untuk mengamankan dan menyelamatkan diri mereka dari asap abu vulkanik di gunung api Lewotobi laki-laki. Dan untuk di tempat kami mengabarkan, di pengungsian di SMA Negeri 1 Titehena, di kawasan desa Lewolaga, ini masyarakat sedikit lebih tenang, karena memang untuk asapnya sendiri tidak begitu parah seperti di kawasan Boru di Wulanggitang. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari sini, karena kami juga masih terus menunggu update terkini daripada PVMBG untuk memastikan material-material vulkanik apa saja yang disemburkan oleh gunung api Lewotobi laki-laki pada pagi hari ini. Sementara demikian. Ardo, posisi Anda ini berada di posko, jaraknya berapa jauh dari lokasi Gunung Lewotobi laki-laki? Ardo? Ardo, Anda kembali bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur kembali erupsi dan melontarkan material hingga setinggi 2,5 km. Pasca letusan besar yang terjadi pada Minggu malam lalu, aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki masih terpantau tinggi. Data pos pantau mencatat terjadi letusan beruntun hingga 3 kali. Gunung mengeluarkan material abu vulkanis bercampur pasir hingga setinggi 2,5 km ke arah barat daya dan juga ke arah barat. Hingga kini ribuan warga masih mengungsi karena status gunung awas. Petugas meminta warga untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat erupsi. Kami juga memiliki rekan kami, Yunike Suwandi, yang berada di lokasi. Langsung saja kita sapa Yunike dengan informasi terbarunya. Yunike. Ya, selamat siang Windy dan juga pemirsa TV One. Memang 4 hari pasca erupsi Lewotobi pada hari Senin 4 November 2024 lalu, kembali pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki ini terlihat adanya aktivitas erupsi kembali. Bahkan tadi pemirsa sempat bahkan sampai sekarang juga mengeluarkan awan panas yang menutupi jalan sekitar Gunung Lewotobi. Dan juga pemirsa, terkait dengan hal itu saya akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang bersama dengan Kapus Datinkom BNPB Pak Abdul Muhari. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Yunika. Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak tentang kedinamisan aktivitas dari Gunung Lewotobi ini sendiri, bagaimana Pak? Bahkan tadi kan dikabarkan bahwa adanya awan panas begitu yang cukup tebal hari ini, itu bagaimana Pak? Ya, pagi ini kita mengamati cukup aktif ya, mulai dari pukul 6.26, 8.53, 10.15, dan terakhir 11.15 waktu Indonesia Tengah. Ini Gunung Lewotobi laki-laki erupsi bahkan dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 5.000 meter. 5.000 meter yang kemudian juga disusul oleh awan panas guguran, ini yang paling berbahaya sebenarnya, hingga jarak 3 km. Jadi untuk sementara seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNPB, kita memberlakukan buka tutup akses penghubung antara Larantuka dan Sika dan Momere. Ini bertujuan supaya tidak ada dulu masyarakat yang masuk ke wilayah berbahaya. Kalaupun ada yang berada saat ini kebetulan sedang ada di wilayah berbahaya, seperti juga yang di pos pantau, meskipun itu di luar 7 km, itu juga sudah evakuasi untuk menghindari segala kemungkinan. Karena memang berbeda dengan tipe letusan tanggal 4 November, itu eksplosif, melontarkan batu vulkanik, material lava pijar dan seterusnya. Ini lebih banyak
vertikal, abu vulkanik. Tapi abu vulkanik juga sangat berbahaya dengan adanya awan panas guguran. Makanya tidak boleh ada dulu yang masuk ke dalam, karena ini sudah kawasan steril, yang kebetulan ada dalam segera keluar. Pak, terkait dengan antisipasi relokasi tentang masyarakat gitu ya, ataupun yang dia lagi kembali diungsikan itu, bagaimana Pak? Mungkin ada masyarakat yang mengalami kepanikan mungkin terhadap hal ini, itu bagaimana cara Bapak mungkin untuk mensosialisasikan mengenai ini kan aktivitas gunungnya sangat dinamis begitu Pak, seperti yang tadi udah dibilang, itu gimana? Untuk di 3 tempat evakuasi di mana total ada 1.300 tambah 600 tambah 600 sekitar 2.500 pengungsi yang ada di 3 titik di Larantuka, itu pada umumnya setuju untuk direlokasi. Karena kita tahu pertama bahwa bencana ini adalah peristiwa yang berulang ya. Tetapi memang periode ulangnya misalkan khusus untuk gunung berapi ini berbeda-beda. Dulu pernah terjadi letusan 2002, sebelumnya juga sempat diam agak cukup lama. Nah biasanya kalau sudah lintas satu generasi ini biasanya terlupakan. Sehingga begitu ada yang masuk dulunya tidak ada di situ, melihat ada lokasi yang kosong di daerah yang bagus itu kemudian dihuni lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Tadi Kepala BNPB juga menyampaikan dari sisi tata ruang, dan yang pasti yang ada sekarang itu kita relokasi dulu tanpa menghilangkan hak mereka untuk aset tanah, peternakan, perkebunan yang ada di situ. Nah, ini akan dilakukan bersamaan dengan fase tanggap darurat ini, kita percepat untuk pendataannya supaya dalam 1-2 minggu ke depan kita sudah ada gambaran pertama jumlah KK yang akan direlokasi, kemudian usulan dari daerah untuk lahan relokasi tersebut. Karena lahan relokasi ini harus clear and clean statusnya, apakah berada di lahan hutan, lahan lindung, atau kemudian statusnya HGU atau lahan pemerintah dan seterusnya, itu harus kita pastikan. Kita akan berdiskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ATR BPN, dan tentu saja untuk pembangunannya nanti bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Pak, kalau untuk erupsi kali ini Pak, apakah ada potensi untuk mengeluarkan lontaran batu pijar lagi kah atau bagaimana? Untuk sementara yang kalau kita lihat secara visual itu letusannya vertikal ya, lebih ke abu vulkanik. Dan saat ini tempat pengungsian terdekat itu kan di Konga ya. Ini adalah daerah 7 km yang saat ini sudah kosong, yang kita hitung itu ada sekitar 2.300-an KK, 10 ribuan penduduk. Ini sudah kosong, tidak ada aktivitas menerus di sini. Dan pengungsian terdekat itu ada di Konga, masih 10 kilo. Jadi untuk tempat pengungsian pun masih aman. Tetapi tentu saja dengan adanya abu vulkanik ini kita harapkan warga yang saat ini ada di titik pengungsian di Konga itu juga menggunakan masker untuk mencegah ispa dan seterusnya. Pak, terkait dengan aktivitas dari gunung ini sendiri kan masih belum pasti ya Pak ya, sampai kapan itu. Itu selain dengan bekerja sama dengan PVMBG, Kementerian SDM, instansi apa lagi sih Pak yang akan bekerja sama dengan BNPB? Ini adalah jenis bahaya yang bisa menimbulkan bencana ikutan. Misalkan setelah abu vulkanik ini atau material terkumpul di atas, kalau hujan turun itu bisa menimbulkan banjir lahar dingin. Nah, untuk menghadapi potensi ini, mengantisipasi dampaknya, kita berkoordinasi dengan BMKG dan kita membuka opsi modifikasi cuaca. Apakah yang di atas ini kita turunkan hujan sekalian agar turun ke bawah dan selesai ancamannya, atau kita hindari hujannya turun. Nah, ini kita masih mendiskusikan 2 opsi ini dengan BMKG. Kalau opsinya kita turunkan sekalian, maka modifikasi cuaca tujuannya untuk menurunkan hujan di sekitar puncak gunung dengan asumsi bahwa tidak ada satupun manusia yang ada di bawah. Kalau misalkan ini akan dihindari, maka modifikasi cuaca tujuannya untuk menghindari supaya hujan jangan turun di sekitar puncak gunung. Kita ketahui, jangan lupa bahwa pada saat erupsi tanggal 4 itu 3 jam sebelumnya hujan turun dengan sangat deras. Nah, hal-hal seperti ini yang juga sudah mulai kita antisipasi, jadi tidak hanya dengan Itu tadi data terkini yang disampaikan oleh pihak PVMBG yang juga disampaikan pula oleh reporter kami Yuni Keswandi. Kami masih akan terus memantau bagaimana kondisi di Gunung Lewotobi laki-laki. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One.
Ardo yang akan mengabarkan bagaimana kondisi di sana. Ardo, bagaimana kondisi di sana? Ya baik, selamat siang Widi dan juga pemirsa. Siang hari ini memang berbeda dengan siang hari kemarin. Memang erupsi yang terus-menerus terjadi tercatat sejak Senin kemarin. Pagi hari ini kembali tercatat asap membumbung hingga ketinggian mencapai 5.000 meter di atas permukaan puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang sebagaimana itu tercatat dari data yang dicatat oleh PVMBG begitu ya. Dan untuk kondisi warga sendiri tadi dari pantauan kami di beberapa titik khususnya gitu, bau aroma daripada abu vulkanik begitu pekat, termasuk di tempat kami mengabarkan di posko yang jaraknya mencapai 28 km kurang lebih dari Gunung Lewotobi Laki-Laki, namun asap dari bau asap vulkaniknya terus-menerus terasa. Bahkan diimbau juga pada masyarakat di sini tadi menggunakan masker, meskipun ada beberapa warga yang belum mengenakan masker, namun dari pihak posko pengungsian sendiri terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat untuk terus mengenakan masker, baik mulai dari anak-anak hingga orang dewasa seperti yang saat ini kami kenakan begitu. Dan memang untuk gambaran suasana sendiri dari perjalanan kami tadi, memang kami memantau bahwa di beberapa posko, khususnya di posko yang jaraknya cukup dekat seperti di Boru tadi maupun juga di Nawakote di kawasan Kecamatan Wulanggitang di Flores Timur ini sendiri, memang tadi sudah kembali dievakuasi. Artinya pemirsa, jika dapat kami gambarkan begitu, di beberapa titik pengungsian yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah di Kecamatan Wulanggitang juga dilakukan evakuasi kembali karena aktivitas yang kembali meninggi daripada Gunung Api Lewotobi Laki-Laki per siang hari ini di Flores Timur. Dan kemudian dapat kami kabarkan juga untuk akses jalan juga saat ini masih dibuka. Dan sebagian gambaran pemirsa, berbeda dengan kemarin, untuk siang hari ini beberapa masyarakat juga melakukan evakuasi mandiri, baik dari yang posko pengungsian di Boru, di Wulanggitang maupun juga di evakuasi mandiri dari kediaman masing-masing. Karena beberapa warga yang kami jumpai tadi mereka memutuskan untuk pergi ke Larantuka, ke arah timur atau ke arah barat, ke arah Momere, untuk mengamankan dan menyelamatkan diri mereka dari asap abu vulkanik di Gunung Api Lewotobi Laki-Laki. Dan untuk di tempat kami mengabarkan di pengungsian di SMA Negeri 1 Titehena di kawasan Desa Lewolaga ini masyarakat sedikit lebih tenang karena memang untuk asapnya sendiri tidak begitu parah seperti di kawasan Boru di Wulanggitang. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari sini karena kami juga masih terus menunggu update terkini daripada PVMBG untuk memastikan material-material vulkanik apa saja yang disemburkan oleh Gunung Api Lewotobi Laki-Laki pada pagi hari ini. Sementara demikian. Ardo, posisi Anda ini berada di posko, jaraknya berapa jauh dari lokasi Gunung Lewotobi Laki-Laki? Ardo? Ardo? Baik pemirsa, kami masih akan terus menyapa Ardo sampai dengan saat ini berdasarkan laporan yang telah disampaikan oleh Yohanes Leonardo menyatakan bahwa sampai dengan saat ini dari warga sekitar telah mengungsi baik itu secara mandiri ataupun dibantu oleh para petugas. Pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG meninjau langsung lokasi yang terdampak erosi untuk mengevaluasi daerah rawan bencana. Berikut pemirsa kami hadirkan liputan reporter Yunike Suwandi bersama juru kamera Azarina Rotama langsung dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya pemirsa TV One, pada hari ini saya berkesempatan untuk ikut langsung bersama dengan rombongan BNPB, tentunya bersama juga dengan Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM untuk melihat langsung kondisi dari lubang terdalam lontaran batu pijar akibat dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dan terkait dengan mendetail terkait dengan hal ini, pemirsa, berhari-hari tinggal di pengungsian dengan kondisi seadanya, warga kaki Gunung Lewotobi Laki-Laki Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka kini mulai terserang penyakit seperti ispa dan juga gatal-gatal. Kesulitan warga semakin bertambah karena tidak ada listrik di tenda-tenda pengungsian.
Hari masih pagi di kaki Gunung Lewotobi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Namun, posko Ikatan Dokter Indonesia yang ditempatkan di sebuah sekolah sudah ramai. Warga mulai merasakan dampak abu vulkanis terhadap kesehatan mereka. Berbagi ruang tidur dan kamar mandi cuci kakus juga memengaruhi kondisi fisik para pengungsi. Mereka kini terserang penyakit infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA serta gatal-gatal. Sebagian besar yang paling cepat tertular penyakit ini adalah anak-anak dan lansia. Diabetes pilek. Sudah berapa lama? Sudah 3 hari. 3 hari. Itu dampak dari abu ya? Iya, dari abu. Jadi senang hari ini dapat pengobatan. Iya. Obat apa saya yang dikasih kakak? Obat pilek sama bedak untuk gatal-gatal. Dokter yang bertugas mengungkapkan kemungkinan bertambahnya jumlah pasien. Tim medis berharap pihak berwenang dapat memperhatikan persediaan air bersih karena sumber mata air kini sudah tercemar abu vulkanis. Saat ini memang baru hari ketiga, jadi belum banyak ketemu penyakit-penyakit yang lebih serius, tapi nanti mungkin 2 atau 3 hari ke depan akan muncul banyak ISPA. Saat ini sudah ditemukan banyak pasien-pasien, ada adik kecil dan ibu-ibu yang sudah mulai ada keluhan batuk-batuk. Sementara keluhan lain biasanya ini saat ini yang ditemukan adalah sakit kulit, sudah mulai muncul gatal-gatal sehingga perlu diwaspadai. Kondisi warga di tenda-tenda pengungsian Bokang Wolumata, Kecamatan Titehena lebih miris lagi, terutama di malam hari. Saat matahari terbenam, gelap mulai menyelimuti. Tak ada listrik yang mengalir sehingga warga terpaksa mengandalkan senter HP sebagai penerangan untuk beraktivitas di dalam tenda. Saat ini ada 726 jiwa yang bertahan di pengungsian Bokang. Dari Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Kali ini kami akan menyapa rekan kami Taufik Koban yang berada di titik lainnya untuk mengabarkan bagaimana kondisi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di sana. Taufik, posisi Anda sekarang ini ada di mana dan bagaimana kondisi di sana, Taufik? Ya Putri, saat ini saya berada di perbatasan antara Desa Konga dan juga dengan Desa Nobo, Kecamatan Ilebura. Di sini baru saja terjadi letusan yang sangat dahsyat dan menurut informasi dari laporan vulkanologi itu terjadi 9 kali letusan sejak pagi tadi hingga siang ini dengan ketinggian kolom abu berkisaran 500 hingga 8.000 meter ke atas puncak. Dan kondisi ini membuat warga yang sebagian kecil masih berada di kaki Gunung Lewotobi panik dan mereka terpaksa harus dievakuasi ke sejumlah posko pengungsian yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Memang kali ini cukup dahsyat dibandingkan dengan erupsi pada Januari lalu, di mana hari ini pun dari pantauan kita selain melontarkan material abu vulkanik setinggi kurang lebih 8.000 meter ke atas permukaan kawah gunung, juga disertai dengan lontaran material-material berupa lahar panas mengarah ke 2 arah pantauan kita, yaitu dari ke arah timur laut yang merupakan jalur aliran lava lama dan juga ke arah desa Duli Pali. Dan ini membuat warga menjadi kepanikan sehingga ada sebagian besar warga yang masih berada di seputaran lokasi Desa Nobo misalnya, mereka mengevakuasi secara mandiri kemudian dijemput oleh tim SAR gabungan yang juga terus melakukan operasional evakuasi ke sejumlah lokasi desa yang masih berada di bawah kaki Gunung Lewotobi. Putri. Taufik, dari pantauan Anda, apakah petugas gabungan sudah memastikan bahwa semua warga yang berada di lokasi sana telah mengevakuasi diri bersama para petugas ke titik radius yang aman, Taufik? Ya benar sekali Putri, hingga saat ini belum ada
tim yang memastikan bahwa warga sudah terevakuasi. Namun tindakan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan hingga saat ini mereka terus melakukan penyisiran untuk memastikan bahwa tidak ada warga lagi yang berada di bawah kaki gunung. Dan jika ada maka mereka akan dievakuasi secara paksa ke sejumlah lokasi pengungsian yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, yaitu di Desa Konga, di Desa Lewolaga, dan juga di Desa Bokang. Putri. Taufik, di manakah lokasi posko terdekat tempat Anda berada? Ada berapa? Ya Putri, di lokasi saya berdiri ini sekitar 3 km itu merupakan salah satu lokasi pengungsian, yaitu pengungsian di Desa Konga. Di sana terdapat banyak ratusan warga juga yang sudah mengungsi sejak hari pertama pasca terjadinya erupsi dahsyat pada minggu kemarin. Dan mereka di lokasi pengungsian yang di Desa Konga juga hingga hari ini masih sangat membutuhkan pasokan air bersih, karena memang di wilayah Konga sini juga agak kesulitan pasokan air bersih, Putri. Bagaimana dengan bantuan masker dan juga asupan makanan selain minuman? Apakah sudah dinyatakan aman? Taufik? Untuk permakanan hingga hari ini terus berdatangan, namun yang masih agak kesulitan yaitu adalah pasokan masker, karena memang abu vulkanik untuk wilayah Flores Timur, khususnya di Kecamatan Titehena, walaupun tidak terdampak, namun dengan kondisi erupsi yang terakhir itu tidak menutup kemungkinan bahwa wilayah di Kecamatan Titehena juga terdampak. Sementara yang paling terparah yaitu dipastikan bahwa di wilayah Sika, karena sejak pagi hingga siang tadi erupsi Lewotobi dengan ketinggian maksimal 8.000 meter itu mengarah ke arah barat dan barat laut. Ini mengarah ke Kabupaten Sika, Putri. Baik, terima kasih Taufik Koban atas laporan Anda dari wilayah Desa Nobo, Kecamatan Ilebura. Dan pemirsa, itu tadi pernyataan dari rekan kami yang menyatakan bahwa sudah ada warga yang seluruhnya telah dipastikan telah mengungsi, baik itu mengungsi secara mandiri ataupun dilakukan evakuasi bersama petugas gabungan. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan bagaimana kondisi terkini di Gunung Lewotobi laki-laki sesaat lagi. Dari festival datang lagi, semuanya FVP ada di sini. Lebih dari 200 tenan dan prihatinkan. Mereka kini mulai terserang penyakit seperti ispa Ya dan baik, juga selamat siang gatal-gatal. Widi dan juga pemirsa, siang hari ini memang berbeda dengan siang hari kemarin. Memang erupsi yang terus-menerus terjadi tercatat sejak Senin kemarin. Pagi hari ini kembali tercatat asap membumbung hingga ketinggian mencapai 5.000 meter di atas permukaan puncak Gunung Namun, posko Lewotobi Ikatan Dokter laki-laki, Indonesia yang yang sebagaimana ditempatkan di tercatat sebuah dari sekolah sudah ramai. data yang diperoleh dicatat oleh PVMBG, begitu ya. Mereka. Dan Berbagi untuk ruang tidur kondisi dan kamar warga mandi sendiri Cikakus tadi juga dari pantauan memengaruhi kami kondisi di beberapa fisik titik para khususnya pengungsi. gitu bau Mereka aroma kini daripada terserang abu penyakit vulkanik itu pekat, infeksi saluran termasuk di tempat kami pernapasan mengabarkan atas atau ISPA, di posko yang serta jaraknya mencapai gatal-gatal. 28 km Sebagian kurang lebih besar yang dari paling cepat Gunung tertular Lewotobi penyakit laki-laki, ini namun adalah asap anak-anak dan dari lansia. bau asap vulkaniknya terus-menerus terasa. Bahkan diimbau juga pada masyarakat sini tadi menggunakan masker, meskipun ada beberapa warga yang belum mengenakan masker, namun dari pihak posko pengungsian sendiri terus-menerus menginformasikan kepada masyarakat untuk terus mengenakan masker, baik dari anak-anak hingga orang dewasa seperti yang saat ini kami kenakan begitu. Dan memang untuk gambaran suasana Dokter sendiri yang bertugas dari perjalanan kami tadi, memang kami memantau bahwa di beberapa posko, khususnya di posko yang jaraknya cukup dekat seperti di Boru tadi maupun juga di Nawakote, di kawasan Kecamatan Wulanggitang di Flores Timur ini sendiri, memang tadi sudah kembali dievakuasi. Artinya pemirsa, jika dapat kami gambarkan begitu, di beberapa titik pengungsian yang kemarin sudah ditetapkan oleh pemerintah di Kecamatan Wulanggitang juga dilakukan evakuasi kembali karena aktivitas yang kembali meninggi daripada gunung api Lewotobi laki-laki per siang hari ini di Flores Timur. Dan kemudian dapat kami kabarkan juga untuk akses jalan juga saat ini masih dibuka. Dan sebagian gambaran pemirsa,
Berbeda dengan Kondisi kemarin, warga untuk di siang hari tenda-tenda ini, pengungsian Bokang beberapa masyarakat Wulmata, juga melakukan Kecamatan evakuasi mandiri, Itehena, baik dari yang lebih posko miris pengungsian lagi, di terutama di malam Boru, hari. di Ulanggiteng, Saat Ulanggitang, matahari maupun juga di terbenam, gelap evakuasi mulai mandiri dari menyelimuti. kediaman masing-masing. Karena Tak ada listrik yang beberapa warga mengalir, yang kami sehingga jumpai warga tadi mereka terpaksa memutuskan untuk mengandalkan pergi ke senter Larantuka, HP sebagai ke arah penerangan timur, untuk atau ke arah barat, beraktivitas ke arah di dalam Mumere, tenda. untuk mengamankan Saat dan ini menyelamatkan ada diri mereka 726 dari jiwa yang asap bertahan di abu pengungsian vulkanik Bokang. di Gunung Api Lewotobi laki-laki. Dan untuk di tempat kami mengabarkan, di pengungsian di SMA Negeri 1 Itehena di kawasan Desa Lewalaga, ini masyarakat sedikit Dari lebih tenang Nusa Tenggara karena Timur, memang untuk Taufik Koban, asapnya TV1 sendiri tidak mengabarkan. begitu parah seperti di kawasan Boru di Ulanggitang. Sementara demikian dapat kami kabarkan dari Kali sini ini karena kami kami akan juga masih menyapa terus rekan menunggu kami update Taufik terkini Koban yang daripada berada di titik PVMBG lainnya untuk mengabarkan memastikan bagaimana material-material kondisi vulkanik apa pasca saja yang erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di sana. disemburkan Taufik, oleh Gunung posisi Api Anda Lewotobi sekarang ini laki-laki ada di pada mana pagi dan hari ini. bagaimana Sebenarnya kondisi demikian. di sana, Taufik? Ardo, posisi Anda ini berada di posko, jaraknya berapa Ya, Putri, jauh saat ini dari saya berada di lokasi perbatasan Gunung antara Lewotobi Desa laki-laki? Kunga dan juga Ardo? dengan Desa Nobo, Kecamatan Ilebura. Di sini baru saja terjadi letusan yang sangat dahsyat. Ardo? Dan menurut informasi dari laporan vulkanologi itu terjadi 9 kali letusan sejak Baik pemirsa, pagi kami tadi masih akan hingga terus siang ini dengan menyapa Ardo ketinggian kolom sampai dengan abu saat ini berdasarkan laporan yang telah 500 disampaikan hingga oleh 8.000 Leonardo meter Yohanes ke atas Leonardo puncak. menyatakan bahwa Dan sampai dengan kondisi saat ini ini membuat dari warga yang sekitar telah sebagian mengungsi kecil baik itu masih secara berada mandiri di ataupun kaki dibantu Gunung Lewotobi oleh panik, para petugas. dan mereka terpaksa harus dievakuasi Pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Nusa Tenggara Timur, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG meninjau langsung lokasi yang terdampak erupsi untuk mengevaluasi daerah rawan bencana. Berikut pemirsa kami hadirkan liputan dari reporter pantauan Yunike kita Suwandi selain bersama juru kamera melontarkan Hasan material abu Narotama vulkanik tinggi langsung kurang dari lebih Flores Timur 8.000 Nusa meter Tenggara ke Timur. atas Ya, pemirsa TV1 pada hari ini saya berkesempatan kawah gunung, untuk ikut juga langsung disertai bersama dengan lontaran rombongan BNPB, material-material tentunya berupa bersama juga dengan lahar Kepala panas mengarah ke PVMBG, dua arah pantauan kita, yaitu dari Badan ke arah Geologi timur laut yang Kementerian merupakan SDM jalur untuk melihat langsung aliran kondisi dari lava lubang lama, terdalam dan juga lontaran ke batu arah pijar akibat dari desa erupsi Duri Pali. Gunung Lewotobi Dan laki-laki. ini membuat Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Gunung Lewotobi laki-laki melontarkan material hingga setinggi 2,5 km. Pasca letusan besar yang terjadi pada Minggu malam lalu, aktivitas vulkanis Gunung Lewotobi laki-laki masih terpantau tinggi. Menurut data pos pantau yang mencatatkan, terjadi letusan beruntun hingga 3 kali kurang lebih. Gunung mengeluarkan material abu vulkanis bercampur pasir hingga setinggi 2,5 km pada pagi tadi ke arah barat daya dan juga barat, dan ribuan warga masih mengungsi karena status gunung awas. Petugas meminta warga untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat erupsi. Sementara pendataan terbaru yang kami dapatkan berdasarkan informasi yang juga telah dihimpun oleh rekan kami Yunike Suwandi dari data pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT, gunung kembali mengalami erupsi dengan ketinggian 5.000 meter dari puncak. Erupsi kembali terjadi sekitar pada pukul 11:15 WITA dan juga berdasarkan penuturan dari PVMBG, tidak hanya material tapi juga disusul dengan awan panas. Untuk antisipasi dan juga skema yang akan dilakukan oleh petugas gabungan adalah melakukan sistem buka tutup untuk wilayah Sika, Maumere dan juga Larantuka. Jumlah korban jiwa akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berjumlah 9 orang dan 1 korban menderita kritis. Saat ini 3 lokasi pengungsian ditempati oleh ribuan warga. Erupsi pertama ya di tanggal 5 November ya, 3 hari yang lalu, tengah malam yang mengakibatkan 9 jiwa meninggal dunia. Telah terjadi erupsi-erupsi berikutnya, tetapi karena masyarakat sudah berhasil kita ungsikan semua, jadi untuk korban yang meninggal dunia tidak bertambah. Per hari ini tetap 9 yang meninggal dunia.
1 orang yang kritis yang awal-awal dilaporkan, sekarang kondisinya sudah membaik. Ya, memang harus diamputasi. Kemudian untuk korban terdampak erupsi ini tersebar yang mengungsi. Untuk di Flores Timur ada 3 titik pengungsian, yaitu yang pertama di Kampung Lewolaga, itu ada 693 orang. Kemudian di Kampung Bokang, itu ada 692 orang. Dan yang ketiga di Kampung Konga, itu ada 1.372 orang. Pemirsa, kami masih akan menghadirkan bagaimana informasi terkini dari Gunung Lewotobi laki-laki di program Kabar Siang sesaat lagi bersama saya Windy Wellingtonia dan juga rekan saya Filipus Yonaso. Sampai jumpa. Yang akan mengabarkan bagaimana kondisi di sana. Ardo, bagaimana kondisi di sana yang memprihatinkan. Mereka kini mulai terserang penyakit seperti ispa dan juga selamat siang Windy dan juga pemirsa. Siang hari ini memang berbeda dengan siang hari kemarin. Memang erupsi yang terus-menerus terjadi tercatat sejak Senin